Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again di acara Maha Cok Indonesia. Masih bersama tamu spesial saya yang rasa penasaran, rasa ingin tahu, dan banyak rasa yang lainnya selalu tercurah pada beliau. Kok rasa? Aplaus. Kok rasa? Nges keplos heula we, aplaus, lamlam. Ya, saya punya rasa apa sama kamu? Rasa marah gitu, rasa geuleuh, rasa apa? Banyak rasa sama kamu. Kalau rasa kan identiknya dengan Apa? Emosi? lawan jenis. Lah, kamu kan lawan bicara saya. Kalau ke sesama, Enggak, bagi saya kamu tuh lawan. enggak. Kalau saya kawan. Nah, ini narasi di Pilpres. Oke. Itu kawan lawan. Kawan lawan. Padahal kan di momentum Pilpres ini kita sesama Muslim, sesama Jamiyah. Jadi seolah-olah kesan ya. Ini kawan lawan. Itu kan dari sisi etika sosial itu kurang bagus, Pak. Terus kesalahannya saya menyampaikan rasa itu apa? Beda rasanya. Oke, memang ini dia yang selalu menarik dengan obrolan dengan seorang lam-lam pahala ini. Kang, di episode kemarin kita kan berbicara banyak bagaimana sampai urusan, termasuk sampai urusan rasa. Bagaimana rasa akan berhadapan-hadapan dengan orang yang sebutlah yang pro dan kontra. Bagaimana menghadapi itu semua. Nah, sekaligus mengulas obrolan kita yang sebelumnya bahwa hadirnya Gempita itu bukan hanya sekadar urusan relawan, tapi lebih daripada itu, ini bagian dari sikap politis Akang, bahkan juga bagian dari difahami sebagai bagian dari gerakan politis untuk menjaga nilai-nilai kepentingan umat, yang disandarkan pada salah satu jagoan. Langsung saja Prabowo Gibran. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Akang dengan tim Akang, tim relawan Akang, tim Gempita Akang membangun strategi dan seterusnya sampai ketika punya rasa optimis, oke, ini jagoan gue bakal menang nih, 02 bakal menang nih. Terlebih yang dihadap-hadapkan hari ini kan ada istilah perang survei. Betul. Nah, itu gimana Akang menyikapi itu semua? Karena kadang-kadang ada sebagian masyarakat termakan, sebut saja termakan dengan satu temuan survei A yang bisa jadi itu memang bisa jadi benar-benar objektif misalkan, atau ada juga tim survei yang berbayar dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi hiruk pikuk informasi hari ini. Nah, Akang dengan tim Akang sendiri bagaimana menyikapi itu semua dan bagaimana menjelaskan kepada teman-teman? Kita kerja politik. Gempita itu memiliki SOP. Standar operasional prosedur yang itu berlaku seluruh nasional. Ya betul, dari tingkat DPN, Dewan Pimpinan Nasional, wilayah, daerah sampai ke koordinator kecamatan, Korcam. Bahkan di beberapa daerah ada sampai ke koordinator kelurahan. Oh, sampai kelurahan. Bagi Gempita, itu kerja itu harus by data. By data. By name. By name, by data. By phone. By name. By address. By skill. By nomor sepatu enggak? Enggak. Oh, enggak. Soalnya nggak akan dibagi sepatu kan? Enggak. Cuman makan minum gratis aja kan? Dan itu bersifat manusiawi gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan SOP, itu tentu akan disaring, ya. Bisa jadi didiskualifikasi. Jadi orang misalkan mengatakan saya sudah kerja di kabupaten A misalkan, tapi tidak ada orangnya, tidak by name, by phone, by address, by skill. Itu otomatis tidak dianggap. Jadi dimasukkan bagian dari data. Kejujuran, terus bukti yang didukung dengan instrumen-instrumen yang lain, itu yang meyakinkan bagi kita bahwa kerja-kerja politik di Gempita itu tidak klaim, tidak asal aku-akuan, tapi
mana videonya, mana fotonya, mana orang-orangnya, mana narasinya, mana daftar hadirnya, dan seterusnya gitu. Itu yang dilakukan. Ya, apalagi kan era media sosial, akhirnya maka nggak mau tidak mau no fake hoax. Tidak ada gambar, bohong. Ya, tidak ada video, bohong. Nah, itu. Ya, orang bisa mengatakan, oh saya sudah kerja di sini dengan sekian orang. Mana gambarnya? Jumlahnya misalkan 30 orang. Mana? Tapi tidak ada daftar hadir, tidak ada video orang yang daftar, tidak ada foto, dan tidak ada apa yang dikonsolidasikan. Itu otomatis tidak ada di Gempita gitu. Jadi SOP Gempita tertib, disiplin, dan by data. Gitu. Dengan pendekatan itu, versi survei tim Akang sendiri seperti apa untuk possibility? Ya, kita kemungkinan besar menang. Kita merujuknya ke lembaga survei yang kredibel gitu ya. Jadi pertanyaan dari tim Akang sendiri punya tim survei sendiri? Oh, enggak. Enggak ada. Enggak. Jadi tim relawan itu tidak memiliki lembaga survei sendiri. Enggak punya. Tapi yang dibayar punya. Secara independen. Berbayar gimana maksudnya? Iya, bayar tim survei misalkan punya. Ya enggak lah. Oh, enggak. Jadi relawan itu ya hanya sebatas kerja-kerja politik seperti yang tadi disampaikan. Kita konsolidasi ke daerah, ke kecamatan. Adapun misalkan mensurvei, itu relawan atau itu lembaga survei yang kredibel, yang sudah diakui kredibilitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Yang jelas Gempita tidak memiliki lembaga survei resmi yang itu dijadikan parameter untuk tadi probability, kemungkinan besar menang dan seterusnya. Hanya kita mengacu kepada lembaga-lembaga survei yang ada gitu ya, yang sudah berdasarkan data terakhir, persentasenya berapa persen Kang? Temuan terakhir? Memang beragam nih Kang. Bahkan seminggu ke belakang muncul angka 50,7% LSI ini. Itu di media online, CNN, Detikcom, atau media televisi, TV One itu muncul. Ini artinya peluang sekali putaran ini sangat besar kemungkinan. Insya Allah, saya kira sekali putaran. Gitu. Keterlibatan Gempita dengan capaian survei itu seperti apa? Kita selama lembaga survei itu sudah teruji ya, secara akademik, metodologinya dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan kan lembaga survei yang resmi itu dia tidak sembarangan merilis hasil survei ke publik sebelum di sidang dulu katakanlah di Dewan Etik. Jadi ada Dewan Etik Survei yang memeriksa hasil survei itu dari segi metodologi, dari bagaimana mekanisme memperoleh responden ini dan seterusnya, bagaimana hasil menghasilkan bisa seperti ini. Jadi itu dipertanggungjawabkan dulu di Dewan ya, di Dewan. Panjang prosesnya ya. Tapi kok bisa muncul angka per minggu, per hari? Itu gimana caranya? Karena update survei itu kan harus diperbarui. Apalagi ini menjelang detik-detik akhir. Wilayah yang disurveinya wilayah mana aja? Se-Indonesia atau? Karena Pilpres ini nasional, ya seluruh Indonesia gitu. Dan dari lembaga-lembaga survei yang sudah merilis hasil surveinya, memang beragam. Ada yang kalau kehadiran Gempita sendiri memang sudah ada di semua titik provinsi Indonesia. Menetapkan Gempita wilayah kerjanya di 5 DPT terbanyak se-Indonesia. Jadi di mana saja Gempita itu? Daftar pemilih tetap gitu ya. Jadi pertama kan Jawa Barat, kedua Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah, keempat Sumatera Utara, kelima Banten, 6 DKI. Itu basis konsentrasi. Nah Gempita ini non Jawa Timur gitu ya.
Jadi kita menggarap di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI, Sumut, plus tambahan 2, Riau dan Kepri. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa hanya di daerah itu, karena ini kantong-kantong suara yang signifikan, yang potensial bisa menyumbang suara yang sangat signifikan gitu, bagi paslon 02 ini. Jadi kita tidak asal daerah ditempuh, tetapi analisis kita berdasarkan kepada 5 provinsi yang daftar pemilih tetapnya terbanyak, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Tadi non Jawa Timur gitu. Nah, dari hasil-hasil kinerja kami mungkin ada sumbangsih, kayaknya ini ada persentase yang disumbangkan oleh Gempita untuk nah itu untuk ngeklaim bahwa ini suara Gempita loh, misalkan gimana cara ngedeteksinya? Kita kan canvassing sampai kecamatan. Kita bisa mengukur dari tiap kakak yang kita temui langsung ke masyarakat. Adiknya diikutin nggak? Gimana? Adiknya diikutin nggak? Diajakin nggak? Ada gimana? Adiknya kan tadi kakaknya. Kartu keluarga. Oh, kartu keluarga. Oke. Jadi harus pakai singkatan ya? Iya. Biar persepsinya. Oke. Jadi, brother, ini yang penting karena gini. Setahu saya, Kang, saya, ternyata tidak juga di setiap daerah itu memiliki kartu-kartu identitas macam itu. Yang saya tahu, gitu ya. Terutama di pelosok-pelosok. Bahkan di kota Bandung sekalipun saya masih menemukan ada beberapa keluarga yang masih nggak punya KTP, nggak punya KK. Itulah yang terjadi hari ini. Betul. Jadi tiap keluarga itu. Jadi kita tim canvassing ini datang dan berdialog dan firm ke 02. Jadi dari mulai Riau, Jawa Barat, dan daerah-daerah yang lain, kita bisa menaksir suara Gempita yang disumbangkan untuk 02 itu sekian ribu, sekian juta. Angkanya muncul. Jadi kita nggak bisa klaim sekian juta, mana buktinya? Nah, kalau di Gempita dengan adanya kerja-kerja politik canvassing ini, kita bisa mengukur. Terlebih taat dan patuh SOP yang tadi. Ya. Pasti ketahuan. Ya. Ini kerja Gempita atau bukan? Iya. Jadi misalkan kita si canvasser ini, saya telah mengunjungi rumah di Subang. Coba fotonya disampaikan berbasis Google Map. Jadi nggak bisa klaim. Saya misalkan di Bandung, tahu-tahu dianya di Jawa Tengah misalkan, tapi dengan Google Map, iya betul, kelacak dia itu di mana gitu. Tapi sorry, ada satu hal yang saya penasaran, dan ini rahasia, jangan dibilang-bilang. Udah deal-dealan apa sih sama 02? Deal-dealan komitmen keumatan. Jadi itu mah jangan-jangan bahasa lip sync, ada yang bahasa lebih, ada nggak? Atau cuma lip sync doang? Iya, karena memang persepsi kita sudah dibangun seperti itu. Jadi kalau deal-dealannya apa nih? Deal-dealannya apa sebut? Atau jangan-jangan, wah ini mah Kang Lamlam Daek mau jadi ketua umum Gempita teh biar jadi menteri misalkan, biar bisa dan seterusnya. Ada nggak seperti itu? Nggak ngimpi tuh Kang. Nggak ngimpi. Jadi menteri gitu. Hah? Ya tapi misalkan ada nggak janji dari mereka, misalkan, yo berhasil menjadi ketua umum Gempita, yo gua jadiin ketua RW misalkan, ada nggak yang nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Secara personal maupun secara community sekalipun? Nggak ada. Terus kalau nggak ada mau gimana? Nggak, makanya aku nanya ada nggak gitu? Nggak ada. Bahkan setiap saya ketemu dengan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, saya tegas nyatakan bahwa kita punya dalam hal ini Jamiah Persis, kita punya ratusan pesantren. Saya titip jangan lupakan janji Mas untuk dana abadi pesantren. Yang dimaksud dana abadi pesantren itu apa sih?
itu kan tindak lanjut dari undang-undang pesantren kan. Oke. Jadi komitmen memajukan pendidikan lewat pesantren kan selama ini pesantren mohon maaf dianggap ketok magic akhlak ya. Oke. Atau lembaga pendidikan second line. Jadi saya pikir dengan adanya dana abadi pesantren itu pendidikan keagamaan kita akan setahap demi setahap meningkat. Santri kita, asatid kita, prasarana pendidikan yang itu menjadi salah satu concern Persis, saya kira akan lebih baik dari sebelumnya. Kalau komitmen itu diterjemahkan benar oleh Capres. Jadi apa yang saya sampaikan kepada Capres dan Cawapres 02, saya tidak mendengar adanya ucapan-ucapan seperti tadi. Mau dijadikan A, B, C, dan selama saya bergempita sampai hari ini. Hanya justru dari saya yang menyampaikan karena komitmen ini yang ada di benak dan hati saya, maka saya sampaikan komitmen keumatan itu. Jadi kalau ada pikiran, memang sanes akang wungkul sih. Banyak orang yang berprasangka gitu ya, A, B, C, D, tapi oh iya karena itu kan dibentuk oleh budaya politik kita tidak jauh seperti itu. Pun kalau terjadi gimana? Kalau terjadi? Kan kermacul, ayah belut gitu. Cokot ya. Laukna. Nah saya tuh kadang-kadang suka muncul tuh ya di akun IG saya, akun Instagram Gempita. Kadang-kadang saya juga nyimak, wah angkanya keren wae gitu ya, 02 teh gitu. Nah, apakah itu polarisasi by true, by fake, atau hanya sekadar fakta maksud saya, atau hanya sekadar ABS? Bapak senang? Enggak, kalau di media itu murni asli. Kita tidak membeli akun yang lama gitu, yang sudah. Enggak, maksudku data survei yang ditampilkan di akun media sosial itu, apakah itu murni yang didapatnya, atau biar asal Bapak senang gitu? Oh enggak, kita berbasis lembaga survei yang kredibel. Tapi khususnya yang tadi wilayah tadi ya, wilayah tadi. Yang jadi, itu tidak disampaikan di media itu. Jadi kalau misalkan ada berita muncul di media mainstream gitu. Oh ini ada hasil rilis survei menunjukkan tingkat elektabilitas 02 itu baik, meningkat. Nah, ini kan kabar baik harus disampaikan. Gitu. Termasuk kabar buruk disampaikan juga. Selama ini dalam hal elektabilitas kita tidak pernah ada penurunan yang signifikan. Gitu. Nah, ketika ada penurunan yang ya kita apa adanya, Kang. Enggak, maksudnya respon mereka seperti apa ke Akang sebagai ketua umum misalkan? Ini kenapa turun 2% misalkan? Ini kenapa turun 0,sekian%? Memang ada. Ada kan? Memang ada, karena politik itu kan sifatnya dinamis kan. Jadi perubahannya per detik sih. Ya, makanya kemudian bagaimana respon sebut saja 02 ke Akang sebagai ketua umum, dan bagaimana Akang merespon itu ke tim Akang, ke para relawan? Itu lebih kepada, oh ini evaluasi kerja-kerja politik Gempita yang ada yang kurang. Oh dari sisi ini yang kurangnya. Maka kita genjot di media sosial gitu, sebagai media komunikasi dan edukasi ke masyarakat, ke netizen. Ini loh yang menjadi cita-cita paslon 02, karena banyak sekali informasi hoax gitu ya, yang saya kira ini perlu jadi PR bersama gitu ya. Menjadi pekerjaan rumah baik agamawan maupun para tokoh umat gitu ya, agar tidak menyerang secara personal, menyampaikan kata-kata hasutan, kalimat membenci, mendaki. Karena bagi kita semua paslon ini semuanya beragama Islam. Dia manusia bukan malaikat yang memiliki keistimewaan dan kelebihannya masing-masing. Nah, jadi
narasi-narasi yang menjatuhkan nama baik, nama paslon, seperti kata-kata yang ini al-haq, yang ini al-batil, gitu. Itu dihindari. Ini benar, ini surga, ini salah, ini neraka. Ini kan persoalan siasa, ini persoalan furu'iyah. Jadi bukan persoalan i'tiqadiyah. Jadi narasi-narasi itu yang kita hindari. Jangan menjatuhkan nama baik, semuanya adalah paslon muslim. Berita-berita palsu kita buang. Jangan. Itu pastikan tidak terjadi di Gempita. Insya Allah tidak terjadi. Termasuk dari relawan-relawan yang ada bagian dari Gempita. Betul. Jadi ini kan apa? Integrity gitu ya kan. Jadi kalau misalkan kita merilis sebuah berita, ini linknya. Gitu. Jadi kalau ada video tidak ada linknya, jangan. Ngapain? Kecuali di Gempita itu video-videonya adalah video-video hasil kinerja tim Gempita. Nah, dengan adanya puluhan, mungkin ratusan, atau bahkan mungkin ribuan video yang sudah diintensifikasi di IG, di TikTok gitu ya, itu menambah daya ungkit elektabilitas Prabowo Gibran, sehingga Pilpres kali ini sekali putaran lah, Kang. Nah, ngomong-ngomong urusan sekali putaran, kalau saya ngelihat berbasis sejarah lahirnya Gempita kan dari tadi kan ya, dari badan otonom yang notabene saya perhatikan itu dari kalangan anak muda. Nah, pertanyaannya, apakah segmen Gempita itu adalah kejarannya adalah sebutlah generasi-generasi muda saja, atau semua kalangan kejarannya secara target pasar Gempita? Mayoritas memang anak-anak muda. Anak-anak muda. Mayoritas. Mayoritas. Dan itu tidak homogen. Kita heterogen. Gitu. Jadi tidak hanya ormas A misalnya, tapi kita di beberapa wilayah daerah beragam. Gitu. Yang paling berat, Kang, yang paling berat untuk ngangkat elektabilitas 02 di 5 wilayah tadi sepakati, mana yang paling berat? Dan apa tantangannya? Betul. Ini yang menjadi tantangan langsung yang dihadapi. Isu tentang politik dinasti. Itu di mana terjadinya yang bikin berat ngangkat itu? Kan itu berbasis isu. Iya. Kalau berbasis kewilayahan, mana yang paling berat ngangkat 02? Misalkan entah di Jawa Barat, entah di Sumatera Utara, entah di Bangka Belitung, entah di Riau, atau di mana misalkan yang paling berat ngangkat 02? Dari beberapa konsolidasi ke tiap daerah relatif aman sih, Kang. Jadi tidak ada rintangan yang begitu berat ya, gitu ya, dalam memarketkan tentang Prabowo Gibran ini. Sepanjang kita melakukan konsolidasi dari daerah ke daerah gitu. Maka relatif lancar gitu. Untuk urusan itu. Tapi yang tadi, lanjutin aja yang tadi tentang ada isu-isu yang diganjelan yang bikin netek gitu tuh. Itu apa aja yang ada di 02? Yang saya alami gitu ya. Itu pertanyaan dari beberapa konsolidasi itu, karena awal-awal kan isu politik dinasti ini dirancang, dihembuskan, diangkat ke media sehingga menjadi wacana nasional, wacana umum gitu. Saya gini, kita harus tahu siapa orang atau siapa pihak kelompok yang pertama kali membawa isu Gibran ini ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Kelompok mana sih? Kemudian yang kedua, sebelum Prabowo mengunjungi Gibran, siapa capres yang pernah ke sana? Ke sana tuh kemana? Ke Gibran? Ke Solo, ke Gibran. Jadi bukan hanya Prabowo gitu ya. Tapi ada paslon lain yang
dia memuji Gibran menjadi wali kota Solo maju, hebat dan seterusnya gitu lah. Memakai jet pribadi gitu. Ada juga paslon lain yang capres lain yang ketika keputusan MK keluar sebelum janur kuning ada jadi pernyataan Gibran itu kan kita sudah bisa memahami gitu. Ini ternyata yang terjadi. Kan dalam pandangan Gempita, Prabowo itu kan sudah menyiapkan Yusril dan Prof. Yusril dan Pak Erick Thohir. Dia bikin surat keterangan dari dan PBB ada di koalisi 02 kan. Partai yang pertama kali mengusung Prabowo jadi presiden, PBB itu. Tapi pertanyaannya apakah PBB mengusung juga wakilnya itu? Nah, ketika Prabowo memerintahkan Prof. Yusril dan Pak Erick untuk bikin SKCK dan surat bebas pilot, ya, itu menunjukkan bahwa ternyata isu politik dinasti ini sebetulnya dan ini di luar ini. Tapi bahwa tiba-tiba menjadi ke sini, itu kan berbicara kenyamanan dari sisi politik, gitu kan. Makanya sekarang kan muncul lagi. Terus saya tanya, kalau politik dinasti itu kan gini, Akang sebagai bapak yang meneruskan kekuasaan itu kan otomatis anak. Jadi ketika bapak menyampaikan, ya otomatis anak itu menjadi penguasa, menjadi sultan, menjadi kerajaannya. Itu dinasti itu otomatis. Kalau ini kan saya ini meluruskan istilah dinasti. Kalau ini yang terjadi kan Gibran ini menjadi calon wakil presiden. Calon wakil presiden. Jadi dan tidaknya itu kan gimana rakyat yang memilih. Apakah mempercayainya atau tidak? Rakyat yang menentukan. Karena posisi dia sekali lagi sebagai calon wakil presiden, belum definitif. Jadi rakyatlah yang menentukan. Kemudian yang kedua, di kita ini kan sistem presidensial. Dulu Presiden Soekarno dengan Muhammad Hatta itu kan pernah menyatu, dan kemudian di tengah jalan pisah. Presiden Soekarno tanpa wakil presiden dan selesai ya. Di zaman pemerintahan darurat Republik Indonesia, Saprodin Prawira Negara itu tidak memakai wakil presiden. Ketika B.J. Habibie menjadi presiden setelah lengsernya Soeharto, itu kan tidak memakai wakil presiden. Hari ini, kemarin kita 2019 sampai 2024 itu, kan hampir tidak terdengar Bapak Wapres ini gitu. Jadi karena memang sistem di kita itu presidensial, bukan wakil presiden. Jadi presiden. jangan terlalu baper, ngakak-kesekan Wapres lah. Karena itu tanyakannya ya. Iya, jadi tanyakannya. Ini perlu dijelaskan dari segi penggunaan diksi dinasti saja kurang relevan saya kira. Dalam konteks sistem presidensial juga ini kayaknya lebih tidak terlalu signifikan. Jadi secara tidak langsung Kang Ramlan pengen bilang salah satu tantangan terbesar justru ingin gimana, yang paling berat itu justru mempromosikan posisi Gibrannya gitu. Yang paling berat. Itu yang paling berat. Dan yang lebih mudahnya gara-gara mempromosikan Pak Prabowo gitu. Nah, dari semua kinerja teman-teman Gempita dengan SOP-nya yang luar biasa, kemudian dengan ngebangun kredibilitas dan seterusnya, kira-kira dengan semua ikhtiar yang teman-teman Gempita lakukan, sekali apa 2 kali putar berdasarkan kinerja Gempita misalkan,
Insya Allah sekali putaran. Kenapa? Dan saya pengen tahu juga versi Akang ya. Kenapa sih harus digaung-gaungkan sekali, 2 kali dan seterusnya? Kenapa sih dan seterusnya? Jadi Kenapa? alasannya gini. Yang pertama secara sosiologis. Jadi sekarang meskipun masih 3 paslon, Oke. jadi pembelahan di masyarakat itu terjadi. Oke. Jadi, saya pikir masyarakat itu kayak rumput kering, cepat berisik, kena angin mudah, Dan kebakar. kena puntung rokok mudah terbakar emosinya. Apa yang terjadi di tengah masyarakat dengan menyebarkan kata-kata hasutan, kalimat kebencian, atau video-video yang berbau hoax, itu telah menjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dengan hadirnya teknologi AI ya. Seperti itu. Jadi masyarakat kita kan belum bisa memilah Sebagian. mana yang asli, mana yang palsu, dan itu tadi emosinya cepat terbakar sehingga mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata celaan. Saya kira di 1 bulan yang akan datang kita kan mau menghadapi bulan suci Ramadan. Saya terkabayang lamun 2 putaran, hit 2 paslon, yang itu sudah jelas lah berhadap-hadapan. Saya tidak kebayang bulan jika itu Ramadan terjadi di bulan Ramadan. Iya. Kalimat-kalimat yang disampaikan, kata-kata yang Cocok. Semakin diuji ke ini kan mengotori kesucian bulan Ramadan. Masuk ke Idul Fitri. Mau salaman ka imah eta mah. Mau tahniyah misalkan. Sabab beda pilihan. Masuk lagi ke Idul Adha. Tong diberi daging lah saya tahu. Dan sekarang angka perceraian semakin tinggi kan? Gara-gara usaha nyoblos. Karena banyak istri-istrinya sudah tidak coblos lagi sama suami. Waduh. Karena suaminya nyoblos 01 dan 02, 03 gitu. Ini bukan, ini pencoblosan non politis. Ya. Jadi alasan sekali putaran demi kemaslahatan. Jadi hitung-hitungan dari Akang sebagai sebagai seorang akademisi, juga seorang pakar politik atau aktivis juga, plus minus ngomongin 1-2 dengan possibility bahwa akan terbelah menjadi 2 suara besar misalkan, plus minus ngomongin sekali atau 2 kali putaran seperti apa? Kalau pakai pendekatan maslahat madorot, gitu ya. Jadi ini lebih maslahat sekali putaran. Karena pertama tadi pertimbangan secara sosial keagamaan, masyarakat kita belum dewasa dalam menghadapi perbedaan politik. Banyak kata-kata atau narasi keagamaan yang saya kira itu terlalu tajam disampaikan. Padahal sekali lagi kita sesama umat Islam, umat Nabi Muhammad, dan masalah siasa ini masalah furu'iyah. Bukan pada tempatnya istilah mukmin kafir itu disuarakan gitu. Nah kalau ini berlanjut di 2 putaran, saya tidak bisa membayangkan itu bagaimana kata-kata itu tiap hari bermunculan di WA grup, di Facebook, di media sosial gitu. Sehingga itu tadi pertimbangan bulan suci Ramadan, saya tidak ngebayang gitu kesucian Ramadan bakal bagaimana. Oke, artinya kan ada probability kan ya, ada probability kenapa isu itu digaungkan, berarti ada kemungkinan. Nah, target atau tindakan-tindakan strategis taktis yang dilakukan sama teman-teman Gempita itu apa? Biar sampai, sebutlah target teman Gempita tuh cukup sekali putaran saja. Gimana caranya? Nah, sementara isu itu sudah. Itu alasan yang pertama ya, kita selesaikan dulu kan. Yang kedua,
secara ekonomi itu lebih hemat dalam hitungan kasar kami. Satu kali kegiatan pemilu itu Sekali putaran ini menghemat anggaran 27 triliun. Kalau ini dialokasikan kepada segmen lain, bidang lain, ya, saya kira itu lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Ketimbang dipakai pemilu lagi. Ketimbang digunakan lagi di putaran kedua yang tingkat pembelahan sosial masyarakatnya khawatir tajam gitu ya. Jadi secara sosial keagamaan seperti itu, secara ekonomi kita juga menghemat anggaran negara, dan secara politik ini mempercepat stabilitas politik nasional. Jadi kalau sekali putaran para elit politik saya kira bakal langsung melakukan konsolidasi internal dan stabilitas politik relatif pulih lebih cepat gitu. Nah kalau 2 putaran ini kan panjang. Bagaimana cara merehabilitasi stabilitas politik nasional ini? Jadi alasan kita sekali putaran dalam pandangan Gempita itu alasan sangat rasional gitu. Nah maka kita mengajak kepada masyarakat, kepada tim Gempita, kita menyampaikan narasi pemilu itu sejuk, damai, tidak membuat kegaduhan, damai, sehingga masalah Pilpres ini dilakukan secara gembira gitu ya. Kita menghindari sekali lagi stigma agama gitu. Karena bukan berarti kita anti agama, tapi kadang kelalaian kita gitu ya Kang. Kita menggunakan istilah agama demi tujuan politik, bukan menggunakan politik untuk tujuan agama. Jadi menggunakan istilah-istilah agama demi kepentingan suara. Yang seharusnya kan kita menggunakan politik ini untuk kepentingan agama, bukan sebaliknya. Nah maka Gempita menurut ajaran agama Islam itu kan kita tidak boleh mencemooh sesama muslim. Kita tidak boleh mempercayai informasi yang bohong, hoax, yang palsu, yang bohong, dan seterusnya. Dan silaturahmi itu harus terjaga, terpelihara, apalagi dalam konteks jamiah. Saya kira jamiah itu nomor 1. Pilpres itu nomor 2. Saya bukan menggoda gitu ya. Memang jamiah itu nomor 1. Pilpres itu nomor 2. Catat itu ya. Nah, kan mau tidak mau dengan apapun narasi yang dibangun atau terbangun, entah itu menjadi sekali atau 2 kali putaran, dan saya pikir masing-masing orang juga menimbang dengan itu semua. Dan kita juga pada dasarnya tidak pernah tahu hasil akhirnya apakah menjadi sekali atau 2 kali putaran, kita nggak pernah tahu. Kan? Tapi kan agak ya ada semacam apa ya hari ini tuh. Ada kalkulasi yang seolah-olah semacam kalkulasi kesepakatan bersama. Wah ini pasti jeng iya. 01, 02 sebutlah yang paling dominan. Yang seperti itu terjadi. Nah, mau tidak mau kan, apalagi di dunia maya misalkan, yang namanya speech, hate speech, dan seterusnya gitu kan, itu betul. Wow, luar biasa banget gitu kan. Nah, Akang sebagai Ketua Umum Gempita misalkan, menyikapi hate speech dan kemudian bagaimana hadirnya teman-teman Gempita menegakkan pemilu yang damai, pemilu yang sejuk, pemilu yang benar-benar membangun nilai-nilai edukasi kepada masyarakat. Itu apa aja yang sudah dilakukan atau yang tengah diperjuangkan itu semua? Di internal Gempita sendiri kita tidak sembarangan menampilkan sebuah informasi kalau itu tidak jelas gitu ya. Tidak referensial. Tidak memiliki rujukan yang bisa ditelusuri bersama.
Yang kedua, menghindari kata-kata umpatan itu yang menjatuhkan dari segi pribadi. Tapi yang kita ini yang dibolehkan itu kan negatif campaign, bukan black campaign. Kalau negatif campaign itu kan boleh. Contoh negatif campaign kayak gimana? Paslon ini pernah diperiksa oleh KPK. Itu negatif? Itu negatif campaign. Kalau kategorinya kalau black campaign, jangan memilih ini tubuhnya pendek. Rasis itu. Ini orangnya berwajah hitam. Atau jangan pilih ini karena sudah masuk tadi, cerita tadi misalkan. Itu masuk black campaign atau negatif campaign? Sudah masuk gimana? Yang tadi cerita tadi, misalkan sudah masuk daftar korupsi. Itu negatif campaign. Nah, jadi masyarakat diberi informasi. Kalau negatif campaign itu berbasis fakta. Kalau black campaign itu berbasis dia menjatuhkan nama pribadinya. Karena faktor suku, warna kulit, ras, daerah, rasis. Nah, kalau negatif campaign, memang faktanya seperti itu. Menyampaikan fakta bahwa perilakunya dari segi hukum, misalkan dia pernah diduga korupsi, misalkan penyimpangan uang negara. Itu boleh. Buktinya dia pernah diperiksa oleh lembaga KPK. Itu masih boleh. Itu negatif campaign dan itu boleh. Yang tidak boleh itu black campaign, kampanye hitam. Pokoknya jangan pilih si A karena si A ini tubuhnya bocil. Atau sifat yang fasis, yang sifatnya fitnah, misalkan itu kategorinya black campaign. Black campaign. Jadi, pokoknya apapun data yang tidak berbasis data, itu kategorinya black campaign. Selama berbasis data negatif. Campaign. Oh, pemimpin saya itu biografinya seperti ini. Saya nggak mau Masa dia seperti ini misalkan. Nah itu negatif campaign itu untuk mengedukasi masyarakat. Ini loh pemimpin Anda itu jejak rekam. Dan teman-teman melakukan, Gempita melakukan negatif campaign juga? Kalau saya ingat betul itu tidak melakukan negatif campaign. Jadi teman-teman Gempita tidak melakukan negatif campaign? Selama ini kita menawarkan visi misi Prabowo Gibran, merilis elektabilitasnya. Kalau mungkin ada ya tidak terlalu banyak sih negatif campaign itu. Karena kita kadang beda tipisnya kan antara negatif itu dia negatif campaign dengan black campaign. Misalkan ya kita sebagai manusia punya hawa nafsu kan. Jadi ini yang agak hati-hati. Karena daripada ngaku goreng mendingan dahar gorengan cik saya mah. Bener tuh? Bahaya. Karena konsumsi wae. Iya, konsumsi lah. Nah, ini yang yang buat saya keren ya, Kang, atas nama Ketua Umum Gempita, kemudian dengan ideologi. Makasih. Kang nomor sepatu. Dengan ideologi politik dan seterusnya. Nah, ada yang barangkali yang teman-teman perlu tahu. Apakah Akang hanya sekadar mempelajari visi misi berdasarkan persepsi Akang secara personal, atau Akang sudah punya kesempatan misalkan ketemu langsung dengan seorang Prabowo, ketemu langsung dengan seorang Gibran misalkan, yang Akang kemudian merasa punya punya cerita tersendiri ketika ada bersama mereka. Karena gini Kang, yang saya tahu, nggak sedikit orang itu ngerasa gak suka pada seseorang karena belum kenal. Betul. Karena belum ada kesempatan bertemu, terlebih ngopi bareng misalnya seterusnya, yang akhirnya muncul prasangka dan praduga gitu. Bisa jadi misalkan saya ngelihat orang itu tatoan, gondong, akhirnya kan citra-citra negatif tadi yang muncul. Tapi ketika kenal, ternyata nah Akang punya nggak kisah-kisah itu yang kemudian bisa bahwa aku bukan hanya sekadar urusan
sebagai ketua Gempita? 2007 saya pernah ketemu dengan Mas Anies. Dulu pas dia rektor Paramadina. Oke. Saya relatif tahu betul gitu ya. Dia menjadi rektor Universitas Paramadina. Saya ketemu, saya salaman, menyampaikan obrolan agak singkat, karena mungkin rektor itu kan banyak pekerjaan ya kan, sibuk, jadi tidak terlalu intens, tidak terlalu intens. Dan saya pernah menyimak salah satu, katakanlah diskusinya, secara langsung, seminarnya secara langsung. Kan dulu mah 2007 belum ada media online atau apa? masih HP sinit-nit kan? Iya. Fotoan gini. Ayah fotoan, nah, kotak-kotak tadi. Jadi tidak terdokumentasikan, gitu, hanya bisa. Nah, saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya ketemu dengan Mas Gibran. Meskipun sekali lagi, ini kan kalau ketemu lagi musim politik, mungkin berbeda dengan sebelum masuk musim politik. Nah, informasi yang secara empiris langsung saya rasakan, kita belum secara menyeluruh dari 3 paslon ini ditemui. Gitu. Cuman dengan 3 orang itu saya pernah ketemu. Orang-orangnya baik, bagus gitu ya. Cuman kita melihat bukan hanya dari itunya, tapi dari kita menelaah visi misinya. Bisa saja penilaian saya itu subjektif gitu ya Kang. Tetapi apa yang kita rasakan ketika bertemu, kan lamun ketemu jeung Akang mah 3 hari tepang teh asa rindu, asa kangen. Kayak maledog. Jadi ada juga kan, udah 1 kali selesai cukup. nggak mau ketemu lagi, ada yang kayak Iya, gitu. betul. Dan saya ada suasana seperti itu gitu. Jadi, Ketika bertemu dengan baik yang A, B, C. Gitu. Nah, tapi timbangan kita menakar dari visi misinya juga sih, bukan hanya ketemu, ngobrol dan sebagainya. Karena perjanjian tertulis inilah yang saya kira ini lebih komprehensif. Kalau ketemu kan dengan orang-orang penting paling 5 menit, udah. Mau kapan lagi kita mencari momentum yang lebih lama? Berapa persentase visi misi yang dari 02 itu bisa di landingkan? Kita mengukur SDM juga kan. Ambil contoh gini, mencita-citakan pembentukan bank wakaf. Kalau kita baca situs BWI, Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf Indonesia itu kan per tahun itu 180 triliun. Kebayang nggak Kang kalau dimanage lewat dunia perbankan? Jadi itu diantaranya diarahkan untuk dana abadi pesantren teh. Dan itu macam-macam. Banyak Bayangkan kalau wakaf yang mungkin selama ini manajerialnya agak konvensional ya dalam tanda petik, dimodernisasi lewat manajemen perbankan. Saya kira ini akan menjadi sabuk ekonomi umat jilid kedua di samping bank syariah. Gitu. Dan itu yang bikin Akang yakin di 02. Dan itu yang menjadi kita jatuh cinta ke 02. Dan kepedulian beliau itu terhadap isu-isu keumatan itu bukan hanya yang tertulis, yang terucap saja, tapi juga sudah terimplementasikan gitu. Kan kalau terucap, tertulis bisa saja itu sebagai bungkus saja. Ini kan sudah terimplementasikan gitu. Jadi dari 3 alat ukur itu kita cukup yakin bahwa komitmen
Pak Prabowo terhadap persoalan keumatan ini kita tidak ragu untuk menitipkan bahwa keumatan ini harus dijaga, dikembangkan, dan dimodernisasi. Salah satunya tadi Bank Wakaf, di samping dia mengembalikan kiblat ekonomi syariah di Indonesia. Baik, Sista, Mahatalk Indonesia, ada satu pertanyaan yang akan kita uji kepada beliau. Kalau kamu tidak dijadikan sebagai ketua umum Gempita, kamu milih siapa? Saya kembali ke kampus. Milih siapa? Apa? Kalau pertanyaannya, kan tadi sudah disampaikan. Pertanyaannya, kan itu bisa jadi itu karena kamu sebagai seorang ketua umum Gempita. Seandainya kamu bukan seorang ketua umum Gempita. Untuk memotret 3 calon itu. 3 calon ini, kayaknya beda sih kan? Kayak beda. Beda ya? Kita kan tidak bisa memungkirinya. Ya, oke. Jadi jangan menutup-nutup diri sih. Bahwa kan manusia itu punya pikiran, perasaan gitu. Dan itu dinamis sifatnya. Dan itu bersifatnya dinamis. Jadi bisa berubah kapan saja. Yang nggak boleh berubah itu rasa ke istri sih kan. Itu nggak boleh berubah. Istri yang sah. Ya. Saya harus melepaskan dulu Gempita. Untuk menilai 3 paslon ini. Dan karena saya sebagai ketum Gempita, itu nggak bisa dilepaskan kan. Jadi ada rasa gimana gitu. Saya nggak bisa melepaskan. Tapi saya pernah membaca 3 paslon, visi misi 3 paslon ini. Yang paslon 1 itu jumlah halamannya 148 halaman. Yang visi misi Prabowo Gibran itu 88 halaman. Yang paslon 3 itu 54 halaman. Banyak sedang menyetikan. Ini Sineger Tengah. Wasatiyah. Akang kan Muslim moderat. Oh enggak. Muslim moderat. Bukan saya, Muslim i'tidal. Kan moderator itu pasti moderat. Dan moderat itu pertengahan. Bebas. Mari kita dengarkan 1-2 kalimat yang akan disampaikan oleh seorang ketua umum Gempita. Apa yang disampaikan sama audiens? Closing statement. Whatever. Pemilu harus dan dihimbau sekali putaran. Dengan pertimbangan secara sosial keagamaan itu lebih maslahat agar tidak ada kalimat-kalimat yang menyudutkan dan menjatuhkan. Kita hormati bulan suci Ramadan sebulan lagi. Masuk Idul Fitri, masuk Idul Adha. Kita tidak terbayang kalau 2 putaran. Kedewasaan politik umat ini masih belum seperti tadi, rumput kering, mudah berisik, mudah terbawa angin, dan mudah terbakar. Jadi sekali putaran kita memiliki dasar secara sosial keagamaan. Secara ekonomi itu menghemat 27 triliun, angka yang tidak sedikit, sangat banyak, dan investor relatif cepat untuk menanamkan sahamnya di sektor-sektor ekonomi. Dan yang terakhir, mempercepat pemulihan stabilitas politik. Jalankan pemilihan umum 2024 ini dengan damai, sejuk, dan tidak boleh menghina, mencemooh hanya karena beda pilihan politik. Itu mungkin, Kang? Bada, itu dia obrolan yang sebenarnya tetap nggak cukup kalau dengan orang ini ngobrol. Selalu seru. Jangan isrop. Iya.
sebagaimana kita cinta. Selalu seru kalau ngobrol dengan kamu itu. Ya, Selalu seru. bisa. Ya kan? Selalu seru ngobrol dengan kamu. Gue Ami dan dia Lam. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Semoga kita jumpa lagi with Mahatalk Indonesia. Thank you. Jazakallah khair.